True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Baik. Semua masalah itu tidak terselesaikan dengan tuntas kecuali orang menemukan kenapa dan akar masalah itu. Salah satu penyakit yang belum total bisa ditaklukkan oleh dunia kedokteran adalah kanker. Nah, kenapa? Karena sampai hari ini dunia kedokteran belum bisa mendefinisikan, memetakan kanker itu kenapa dan bagaimana. Sebab kalau bakteri, virus itu jelas, tapi kanker itu bukan bakteri, bukan virus. Itu adalah sel, tapi dia bermutasi. Dia nggak bisa dilawan hanya dengan antibiotik. Nah, apa yang tidak pernah dibawa oleh semua agama di dalam aliran agama itu, saya merenungkan, saya sampai dalam satu titik. Semua agama itu dia membahas benar salah. Benar salah. Bukan kebenaran, benar salah. Caranya doa yang benar ini, yang itu salah. Nah, yang saya khawatir dunia teologi itu seringkali terjebak benar salah juga. Ada sebuah kata yang tidak pernah diucapkan oleh nabi yang lain kecuali Yesus, adalah kehidupan. Di dalam dia ada hidup. Dan itu bahasa aslinya, itu Zoe. Zoe itu divine life. Jadi bukan hidup kekal sebetulnya. Seringkali orang, oh nanti hidup kekal masuk surga. Ya, tetapi hakikatnya itu bukan ke situ dulu. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saya baca. Siapa yang percaya tidak mati, melainkan memperoleh hidup. Life, bukan hidup kekal. Life, Zoe. Di dalam dia ada Zoe itu. Dan supaya dia datang, bukan kita cuma benar salah, supaya kita menemukan kehidupan. Salah satu kenapa pelajaran Yesus adalah pengampunan. Orang kepercayaan lain tahu namanya Kristen itu salah satu adalah yang kuat terdengar adalah pengampunan. Ada satu perbedaan antara satu tokoh yang mati di dalam penderitaan dan dia mengutuki. Tetapi Yesus mati di kayu salib dalam penderitaan. Dia melepas pengampunan. Amin. Kalau saya bahasakan kenapa kita Tuhan itu menekankan. Lihat doa Bapa kami. 1, 2, 3, semua isu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan, dan seterusnya. Yang heran, pernah mikir nggak? Ditutup. Tuhan itu mengulang satu isu. Pengampunan. Setuju? Siapa yang tidak mengampuni dosa, dosanya tetap. Siapa yang mengampuni, dia diampuni. Nah, bahasa Inggrisnya mengampuni itu forgive. Loh, saya nggak bisa, saya benar. Jadi sebenarnya pengampunan itu melepas posisi kita, hak kita untuk benar. Membebaskan orang yang bersalah dalam posisi terdakwa. Untuk apa? Kita melepas
atas kebenaran kita. Benar itu banyak. Yang ini istilah saja. Yang penting Anda nangkep. Saya melepas posisi saya, hak saya untuk jadi benar. Saya membebaskan orang yang bersalah menjadi posisi terdakwa dan bersalah, supaya saya bisa menerima kehidupan. Kalau orang, misalnya orang dibawa disakiti, uangnya diambil, tidak dikembalikan, ditipu, dunia bisnis banyak seringkali begitu, dihina, dia salah atau benar? Dia benar, betul? Kan dia posisi benar. Tetapi kalau dia sakit hati dan tidak mengampuni, dia benar tapi mati. Setuju? Nah, intinya bagaimana kita ini menemukan cara, the way tadi itu, jalan itu, supaya kita bisa mengambil kehidupan. Jadi Tuhan itu bukan sekedar supaya kita ngalah, bukan. Mengampuni ini contoh. Mengampuni itu bukan supaya kita ngalah, supaya kita mendapat kehidupan. Di tangan saya ada uang 100.000. Ada orang mau kasih saya 100 juta. Dia mau kasih, saya mau nerima. Tapi tangan saya genggam 100.000. Saya bisa nerima 100 juta enggak? Tidak bisa. Bukan orang itu enggak mau. Bukan Tuhan enggak bisa. Tidak mau. Tapi lepaskan ini. Give. Ini tatanan. Saya sampai dalam kesimpulan, kebenaran firman itu bukan doktrinal. Tatanan. Law of spirit and life. Roma 8 ayat 2. Hukum kehidupan. Hukum roh. Suka tidak suka. Itu ada. Saya lepas, jatuh atau miber? Jatuh. Mau suka, tidak suka, dia jatuh. Karena ada hukum gravitasi. Nah, apa yang dibahas Yesus? Apa akar masalah? Huruf Mandarin itu seperti huruf Ibrani, gambar. Dosa itu bahasa aslinya katah, ya, hamartia. Ada 2 pohon. Tuhan berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau mati. No, pasti engkau mati. Tuhan tidak berkata, kalau engkau makan itu tak bunuh. Tuhan tidak membunuh Adam. Adam terbunuh oleh tatanan. Jadi problem manusia itu bukan benar salah. Sebab makan itu jadi tahu baik dan jahat. Benar dan salah. Dan saya tiba-tiba ngelihat semua agama larinya ke sana. Kebenaran yang benar salah. Kebenaran yang dibawa Yesus, kebenaran yang membawa kehidupan. Maka dia jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang menjadi the way of life. Nah, jadi persoalan manusia itu mati. Mau jahat mati, mau baik mati. Orang baik sakit hati, mati. Nggak perlu berbuat jahat, mati. Orang baik nggak makan, mati. Nah, Ulangan 30 ayat 19 itu ulangan kesimpulan
Musa berkata begini, aku hadapkan kehidupan dan kematian. Jadi seluruh firman sebetulnya mengerucut esensinya. Kalau saya kata kuning telurnya itu bukan benar salah, hidup atau mati. Orang yang tidak ngampuni benar. Aku bener, ya wis pek-peken benermu, tapi kowe mati. Jadi fokus kita tidak boleh berhenti benar salah. Bagaimana kita menemukan kehidupan. Amin. Nah, saya petakan. Apa yang membuat kematian? Makan buah yang membawa kematian. Bukan tindakan itu sendiri. Makan. Isu makan itu terus. Kenapa? Makan itu kalau saya jasmanikan, itu kaitannya untuk kehidupan. Jasmani. Anda hidup kenapa? Karena Anda makan. Orang mati itu dua. Salah makan. Yang kedua, tidak makan. Tidak ada nabi berkata, ambil dan makanlah. Akulah roti. Jadi esensinya, aku memberi. Kalau engkau makan, engkau sembuh. Kalau makan, engkau hidup. Jadi persoalan dosa itu ada sesuatu yang membawa dia mati. Bukan sesuatu yang masuk dalam hidupnya yang membuat dia mati. Bukan sekedar perbuatan itu. Pelanggaran mereka bukan pelanggaran moral. Jadi untuk menemukan kehidupan kita nggak bisa balas, kita nggak bisa ganti dengan moral. Jadi kita kembali kepada hakikatnya. Tapi mereka makan apa yang disebut buah. Ini semua bahasa alegoris. Anda jangan cari buah itu yang di mana, gitu. Kalau orang addicted itu apa? Kecanduan pornografi. Dopamin. Saya waktu training tentang narkoba, ternyata orang kecanduan pornografi itu otaknya dipenuhi oleh dopamin. Dan itu melumpuhkan, membuat dia goblok. Merusak, tidak kalah daya rusaknya dengan narkoba. Wow. Padahal nggak ada zat yang dimasukkan. Itu namanya makan. Di pikirannya dimasuk. Nah, ketika dosa, ya, terjadi, yang hilang bukan agama, hubungan. Dan maut masuk. Maut dan dosa ini dua hal yang gandengan, kakak adik. Gereja banyak membahas dosa, tidak jarang membahas maut. Maut itu kuasa yang membawa kematian. Tidak perlu orang berbuat dosa. Cukup maut itu punya pijaan. Karena dosa itu bukan sekedar perbuatan. Apa yang menjadi problem? Dia berhadapan, apa yang dihadapi oleh manusia? Saya tidak ngomong ini dulu. Kefanaan. Manusia berubah menjadi fana. Sehingga dia tidak bisa akses dengan source of life. Seperti minyak dengan air. Nggak bisa ketemu. Darah daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang bersifat kedagingan dia nggak bisa connect. Kalau dia nggak bisa connect, dia nggak bisa akses. Dia nggak bisa akses, dia nggak bisa download, dia nggak bisa makan. Apa yang terjadi dalam diri manusia? Dia kehilangan dirinya. Dia kehilangan kemampuan atau keilahiannya. Yang membuat dia bisa terhubung dengan sorga, di mana
Dia bisa makan. Ya. Di dalam Eden, ini satu area, dimensi kalau hari ini. Di situ ada pohon kehidupan. Nah, apa yang dilakukan Tuhan ketika Adam jatuh dalam dosa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Itu bicara sebuah penebusan. Nanti engkau tak kasih pakaian lagi. Sebab Adam kehilangan pakaian. Kalau orang kehilangan pakaian, dia nggak bisa masuk. Kalau dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa makan. Kalau dia nggak bisa makan, dia mati. Setuju? Ini petanya. Mohon maaf, ini pendetanya ini mantan insinyur soalnya. Jadi ini hukum. Insinyur itu mempelajari. Semua punya tatanan. Kalau orang belajar dokter, itu tatanan tubuh. Saya kasih tahu ya. Ini untuk semua. Bukan saya ahli tubuh. Tubuh ini didesain untuk bergerak. Anda cukup bergerak. Jadi dosa itu apa? Keluar dari desain. Sebetulnya. Kenapa orang sakit? Karena tatanan tubuh itu dilanggar. Desainnya tubuh itu dilanggar. Sebetulnya. Kalau kita merulnya, orang akan sehat. Kecuali dia kena bakteri dan virus. Oke. Nah ini. Kehilangan terbesar di dalam hidup ini bukan kehilangan aset, bukan kehilangannya di luar kita. Kehilangan terbesar adalah kehilangan yang di dalam. Anda harus tahu harta terbesar itu di dalam. Yang menentukan orang hidup ini akhirnya yang di dalam. Ini ekstrimnya. Saya baru dapat WA apa itu? Ada apa itu? Mencari bakat di China. Saya tidak tahu pertunjukan apa. Itu pokoknya adalah seorang suami yang memuja istrinya dalam acara itu sampai membuat orang menangis. Kenapa? Istrinya itu sudah sangat tua. Suami ini jauh lebih muda. Tapi ya saya sebagai pria ya sudah tua ya istrinya itu. Tapi si suami itu cinta banget sama istrinya. Sayangku gini-gini. Saya pikir itu wanita yang beruntung ya toh. Dia menikmati itu rasa cinta itu. Padahal istrinya tua, permisi. Bandingkan dengan Pangeran Charles, dikasih istri yang muda dan cantik, tapi cerai. Jadi yang dia rasa itu, yang dapat punya istri tua atau yang dapat istri cantik, tergantung akhirnya di sini, betul enggak? Jadi akhirnya menentukan di dalam ini. Salomo itu hartanya nggak kurang, kerajaannya nggak hilang. Apa yang hilang? The presence of God, kehidupan. Dan dia titip pesan apa? Semuanya sia-sia, dead di dalamnya. Nah, apa yang dikocak, yang digoyang sama setan, dia buat kita yang punya seolah nggak punya. Kalau Allah mengetahui kamu akan menjadi apa? Seperti Allah. Kalau kamu makan buah itu, saya tanya, Hawa dan Adam sudah seperti Allah belum? Sudah. Sudah. Ternyata modusnya nggak berubah. Ketika temu Yesus, yang dihantam itu buat apa? Bukan perbuatan, identitas. Jikalau kamu anak Allah, Yesus sudah anak Allah belum? Sudah. Jikalau saya ke Malang liwat Lawang, ada 2 pemuda nyetir, anak SMA, tidak pakai helm, goncengan, ngerokok,
Gayanya itu gitu. Saya coba batin, dibohongi pabrik rokok. Coba perhatikan. Rokok itu orang yang tidak pernah ngerokok pertama kali. Rasanya gimana? Yang Japahit pernah nyoba. Termasuk saya. Tidak apa-apa. Secara logika. Diteruskan enggak? Tidak, pahit toh. Tapi nyatanya kok banyak orang, walaupun pahit kok diteruskan. Makanya lihat iklannya pabrik rokok. Dia enggak jual rasa. Dia jual figur maco. Brazilian Jiu-Jitsu. Dulu Thai boxing. Betul? Apa yang mau ditanam? Lihat, perhatikan cara berpikirnya. Marketing itu menguasai psikologi. Saya ngomong dibujuki kenapa? Dibuat anak-anak muda, kowe lak ngerokok, kowe iki lanang. Oh, lanang. Padahal nggak ngerokok wis lanang belum? Sudahlah, toh. Lihat psikologinya. Apa yang digoyang? Identitas. Karena ini awal kehidupan. Apa yang terjadi dalam Indonesia? Krisis identitas. Kita nggak kehilangan atau krisis jati diri. Nah, jati diri itu dari mana? Ini kita nggak bahas itu. Bapak itu source of identity. Sama, jikalau kamu anak Allah. Nah, bahasa Mandarin itu bagus. Seperti bahasa yang, ini bahasa Mandarin yang karakter. Kata wo sama cao itu sama. Bedanya ono tutupe, sitok ilang tutupe. Halo? Aneh ya? Jadi kalau orang hilang tutupe, dia kehilangan dirinya. Jadi golek-golek. Bingung. Kalau dia ketemu tutupnya, topinya, wow. Keutuhan diri itu sumber perilaku. Ilmunya Yesus itu bukan ilmu doing dulu. Saya melihat banyak pemberitaan Injil, itu orang menekankan terus. Harus ini. Saya tidak menyalahkan. Tapi tidak ada doing tanpa being. Kemampuan Anda berbuat, itu selaras dengan sesuatu yang di dalam Anda. Anda nggak bisa mengasihi kalau Anda nggak punya kasih. Loh, saya bisa beramal. Ya seperti burung beo bahasa Indonesia. Tapi dia bukan manusia. Dia nggak berbuat kasih. Dia hanya melakukan sebuah aktivitas. Paulus bahkan kalau orang mengorbankan dirinya, seolah-olah kan hebat, tapi nggak ada kasih, tak bisa. Jadi dimulai dari being. Khotbah di bukit itu, kamu adalah atau kamu melakukan? Berbahagialah. Kamu adalah atau kamu melakukan? Kok nggak ada yang jawab? Hah? Itu bahasa Inggrisnya bless, diberkati. Engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Diberkati engkau yang suci hati, murni hati. Engkau adalah atau engkau melakukan? Engkau adalah. Betul? Yesus memulai engkau adalah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon salak suruh keluar jeruk, tidak bisa, saudara. Kalau dipaksa, ya dia beli jeruk ditemplek-templek, no. Makanya kemunafikan terbesar itu di mana? Dunia politik dan dunia agama. Karena orang mau tampil yang tidak, harus tampil prima. Makanya salah satu orang yang sukar masuk surga itu pendeta. Karena dia dituntut tampil baik. Padahal pendeta juga manusia. Salah satu kita ketemu Tuhan, kita harus berani jadi apa adanya. Ini loh aku. Aku sakit, Tuhan. Ngomong. Nah, kalau ada satu kandang ayam dan bebek jadi satu.
kumpulan ayam. Ayam sama bebek itu kan mirip toh. Apalagi kalau sudah digoreng, nggak kelihatan bedanya. Kandangnya hujan lebat, banjir. Apa yang terjadi? Ayam stres. Ya toh? Bebek. Ini baru hidup. Kenapa? Karena ayam tidak didesain ketemu air. Bebek didesain hidup di air. Desain. Agama itu melatih ayam berenang. Kalau gurunya ada, nurut dia. Kalau yang tidak ada yang ngawasi, hilang lagi. Yesus tidak melatih sekedar ayam suruh berenang. Dia menginjekkan sesuatu yang membuat ayam jadi bebek. Karena kalau tidak, surga itu, tatanan dan dimensi, itu bertentangan dengan natur kita. Sehingga orang yang mempelajari surga dalam kefanaan, itu namanya ayam belajar berenang. Anda harus diinjek yang namanya, untuk diinjek Anda harus makan. Anda harus menemukan topi, Anda harus menemukan jubah. Makanya Kungfu Panda itu ngomongnya apa? Kungfu Panda itu dia bisa mainkan jurus itu kalau apa? Itu cerita Musa menemukan identitas. Karena dia gendut, bapaknya lehernya panjang kurus, namanya angsa, ya toh? Who am I, Dad? Aku ini siapa? Itu sebenarnya cerita Musa. Yang terakhir, waktu dia menguasai jurus inner peace. Anda lihat nggak Kungfu Panda? Kalau belum lihat, lihatlah. Bagus itu. Who am I? I'm Fu, and I need a hand. Oh, saya baru tahu. Oh, maksudnya Fu itu ini loh. Aku ketemu topiku, aku jadi Wo. Lah aku jadi Wo, aku mulai main. Dilempari meriem, iso dibalekno. Dipisui orang, gak loro hati. Nah, kalau enggak bisa main ini. Kok dipisui, diodik-didik seloro hati. Nah, ini bagian ini. Soalnya mencari terus cinta. Cinta aku, cinta kurang. Kuncinya di Wo ini. Nah, saya khawatir Hollywood ngerti, kita enggak ngerti. Kok apa? Pernah tahu huluk? Nah, huluk. Hulk. Itu kuat karena latihan taekwondo, kungfu, mixed martial arts, atau kena sinar gamma. Kena sinar gamma. Spiderman, ya, itu bisa pakai begitu karena latihan atau kena entup kalau monggo. Itu penting ini. Kena entup kalau monggo. Semua superhero itu bukan sekedar latihan. Dia mengalami perubahan DNA. Karena ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya. Betul? Itu prinsip rohani. Anda pikir saya bakat jadi pendeta? Anda pikir saya kepingin jadi pendeta? Enggak. Babar belas. Tetapi ada sesuatu yang dimasukkan. Itu yang disebut, aku memberi kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Betul? Ini ilmunya Yesus. Ilmunya bukan fitness gini, main otot, jalan. Saya khawatir kalau kita tidak ngerti ini bahasa bela dirinya. Mau latihan bela diri, ada yang main otot. Kalau Anda lihat Wesionya Sholimpai, biksunya, itu badannya tidak berotot. Tapi kalau sudah gini, wah, tombak pun melengkung, ya toh? Itu namanya Chi. Nah, bayangkan kita belajar bela diri ikut jurusnya Sholimpai, badannya tidak gede, rempeng biasa, tapi tidak ngerti Chi, musuh yang berotot. 10 detik diginikan, dus, ya toh?
Saudara pernah sadar nggak? Agama Kristen itu kalau dibetakan secara ritual, ini agama nggak jelas. Loh, piye toh? Ayo saya tantang. Kalau saudara seberang kita ini tidak menghina loh. Ini saya artinya ditanya ibadah yang benar itu berdoanya berapa kali? Mereka langsung jawab 5 kali. Saya tanya ibadah yang benar berapa kali sembahyang sehari? Gak jelas. Duh. Jam piro? Ngadep mana? Ayo jawab. Gak bisa, gak jelas. Duduk atau berdiri? Tidak ada ritualnya. Tidak ada pegangan khusus ritual. Sadar enggak? Puasanya kapan? Makanya banyak orang Kristen nggak pernah puasa. Udah jelas. Jadi kalau kekristenan nggak ngerti ini, saya khawatir banyak orang Kristen tidak pernah menjadi spiritual man. Saya nggak bicara keselamatan. Nggak jadi apa-apa. Karena ilmunya Yesus, saya pakai tata ilmu, itu bukan doing dulu. Di situ Anda mengalami, Anda makan, ada sesuatu yang masuk dalam hidup Anda, yang merubah hidup Anda. Amin. Jadi itu apa yang disebut koneksitas. Ketika Anda bisa akses connect, Anda bisa download. Amin. Jadi apa yang terjadi dalam apa yang disebut Injil? Yesus naik ke surga, apa yang turun? Roh Kudus. Anda harus keentup Roh Kudus. Kalau enggak, yang kita dapat itu cuma huruf. Air. Ini air. Tulisan A-I-R. Tolong dibaca epo-epoe. Air. Ini bunyinya sama toh? Kalau haus mau tak kasih tulisan air. Gak bisa. Anda gak selamat karena doktrin iman. Anda gak selamat karena surat baptis. Anda selamat karena wujud iman. Wujudnya. Di dalam dia ada hidup. Bagaimana wujudnya dalam realita? Anda harus terhubung. Amin. Di situ, that's real. Lu gak ketok ya Pak? Lu, Anda baca itu ceramahnya Bruce Lipton, tapi ya jangan diteruskan kepada. Ini sel, ini semua punya listrik. Itu gelombang, bukan meter. Meter itu apa? Benda. Semua itu gelombang energi. Anda di sini ada wifi, Anda nggak perlu lihat, tapi HP Anda bisa nangkep. Amin. Listrik itu loh nggak kelihatan. Siapa nggak percaya listrik itu ada? Anda coba lihat dampaknya, Anda nggak bisa lihat, tapi ini nyala karena ada listrik. Dan itu energi. Anda bayangkan kalau hidup tanpa listrik. Lumpuh semua. Betul? Tapi listrik itu kelihatan enggak? Tidak. Itulah Zoe. Kalau wifi-mu hidup, wifi tanda petik, Anda bisa merasakan aliran itu. Dan ini merubah hidup Anda. Anda mulai tertarik. Nah, apa problem anak hilang? Ketika dia pergi dari Bapak, dia terlunta-lunta. Ya, saya mau tanya, dia masih anak Bapak atau tidak? Dia dibenci atau dicintai Bapak? Dicintai. Orang Kristen, aku anak Tuhan. Bapak cinta sama aku, betul? Nggak boleh berhenti sampai situ. Lah ini anak yang hilang, dicintai Bapak. Betul? Anaknya Bapak. Kita salah mengartikan, oh cinta. Iya cinta. Tapi
Anak yang hilang, dia hidup di luar cintanya. Amin. Di luar wilayah ini. Apa persoalannya? Lapar. Betul? Nah, butuh makanan. Nah, waktu dia berangkat, pundi-pundi penuh, perut kenyang, di rumah bapak toh, jubah baru, sepatu baru. Waktu dia pulang, pundi-pundi habis, apa? Perut lapar, jubah rusak, sepatu rusak. Ya toh? Ini gambaran orang. Saya pakai bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu punya rasa. Bahasa Indonesia itu tidak bisa. Ini orang yang sejalan dengan hidup berjalannya waktu. Remek, cuklek, entek, elek, terakhir mate. Habis. Kehabisan rasa. Hancur. Jubahnya rusak. Apa yang dipulihkan pertama kali? Jubah. Betul? Betul? Dari sini baru dia bisa masuk ke rumah bapak. Baru di rumah bapak banyak makanan. Sebagai anak Tuhan, persoalannya di sini. Ini bahasa alegoris. Nanti jangan pulang cari jubah. Ada yang telanjang, nggak punya jubah. Ada yang kotor, ada yang robek, ada yang pakai pakaian yang asing, yang bukan jubahnya yang bapak sediakan. Saya punya teman SMP, dia cantik, tapi satu hari dipanggil kepala sekolah dan dia nggak masuk lagi. Kalau SMP itu kan yang putri sudah dewasa, yang laki masih culun ya. Kita juga nggak ngerti apa-apa. Dia hamil sama pacarnya. Setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Orang itu nggak pernah masuk SMA. Padahal zaman SMA itu paling enak ya, paling bisa nakal gitu ya. Dia nggak pernah ngalami, hilang masa mudanya itu. 6 bulan yang lalu saya maisong ketemu teman SMP saya yang lain. Dia cerita, "Guan, kamu tahu nggak ini?" "Oh iya, saya ingat. Aku baru ketemu di Madiun." "Kowe ro dadi apa dia?" "Buru cuci pakaian." Saya nggak mengecilkan itu. Yang saya miris, saya kalau ke Madiun saya mau cari orang ini. Saya mau doakan, saya mau cerita Yesus. Gigi ompong kabeh guan. Saya nggak ada apa-apanya dia, nggak punya hidupnya dia. Saya menangis, aduh Tuhan, ini sebuah kehidupan yang dimulai dari indah, betul ya? Hancur, remek, habis. Karena perjalanan hidup. Apa dia orang jahat? Tidak, betul? Dia salah menikah, habis dia. Lah bagaimana dalam hidup ini? Mana? Oh, nah. Bagaimana dalam hidup ini? Kita nih ngalami ini. Bagaimana dalam kehidupan ini? Kita ngalami ini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan di padang gurun. Pakaianmu tidak rusak. Sepatumu tidak rusak. Head to head. Lihat. Anak hilang, yang diganti apa? Baju sama sepatunya. Saya tiba-tiba, match. Siapa yang di sini pakai pakaian 40 tahun yang lalu? Sepatu 40 tahun yang lalu? Pasti sudah rusak. Jadi kalau orang jalan 40 tahun tidak rusak, itu harus ilahi. Apa problem anak muda? Pesta pora kemabuan, kebanyakan energi sehingga mabuk. Apa persoalan orang sudah dewasa dan sudah mulai tua? Kentekan rasa, kuciwa, sakit hati. Saya kalau masuk restoran, rumah makan,
Nanti ada satu rombongan anak muda lagi ulang tahun, ada yang ulang tahun, pasti berbeken. Saya enggak marah loh, tapi ya ngono kuwi gitu ya. Wih, semangatnya. Kalau orang tua sudah kentekan rasa, mes. Dua-dua bisa bawa mati. Betul? Tidak makan mati, kebanyakan makan, salah makan, mati. Matinya anak muda itu nafsu orang muda. Matinya orang tua. Ini bukan kita di luar. Karena jubahnya robek. Karena kecewa. Contoh, ini gambaran aja. Seorang gadis di SMA jatuh cinta. Dia gambarkan pemuda ini sangat seperti pangeran. Waktu jalan, pemudanya mengkhianati dia. Ngelirik wanita gadis lain. Patah hati pertama kali. Sakitnya di sini katanya. Nangis jalan waktu. Pacaran lagi, dikhianati lagi. Yang ketiga, menikah. Tapi seumur hidupnya suaminya nggak pernah cinta sama dia. Ini dari gadis menik-menik ceria, umur 40 jadi nenek lampir, saudara. Habis, rusak jiwanya. Ada enggak? Percayalah ada. Ada, sangat ada. Apa dia sebetulnya orang jahat? Belum tentu. Tapi dia kepahitan. Karena perlakuan orang lain. That's life. That's the reality. Realita bukan kebenaran. Lah kalau jubahnya rusak, dia hidup dalam kepahitan, dia nggak bisa akses tadi itu. Kalau dia nggak bisa akses, dia nggak bisa makan. Amin. Makanya yang Tuhan mau pulihkan adalah jubah keberadaan diri kita dalam hidup ini. Sehingga dia bisa mengalirkan zoe-nya, kasihnya. Ada 3 poin. Nah, sebentar, saya kembali sini. Lah, Anda setiap hari mandi? Nah itu loh. Sehingga tubuh kita nggak perlu kotor. Coba nggak mandi, bau dan kotor. Jadi kita harus tahu caranya membersihkan. Bisa umur tua, tapi hati tetap muda. Bisa. Lah kalau yang kena cuklek ente elek itu jadi nenek lampir. Kalau yang lulus jadi apa, Pak? Nenek lincah, Nelly. Anda dan saya harus mengetahui caranya jadi nenek lincah. Amin. Bukan gak pernah dikhianati, bukan gak pernah disakiti. Kita harus ngerti namanya Aikido loh, gitu loh. Wing Chun, jangan main karate, gitu. Keras lawan keras. Bukan gak pernah dikhianati, bukan tidak pernah disakiti. Bapak mengganti jubah yang rusak. Apa yang terjadi pada Yusuf? Dirusak, dirobek jubahnya. Betul? Siapa? Saudara. Bukan orang jauh. Siapa yang membunuh Habel? Bukan musuh. Saudara. Orang dekat. Jubahnya robek. Tapi dia nggak sakit hati. Dia berhasil menang. Kemenangan. Coba Yusuf sakit hati. Dia nggak pernah jadi raja. Betul? Betul? Dia harus menang atas itu. Anda jangan pernah mimpi. Dalam hidup ini Anda nggak pernah disakiti. Nggak usah disakiti. Anda bisa tersakiti. Karena kita ini tidak sempurna. Anda nggak perlu ketemu orang jahat untuk tersakiti. Cukup gagal paham. Loh, betul nggak? Makanya kita harus tahu caranya membersihkan. Serius. Anda mau seumur hidup nggak pernah tersakiti? Ada resepnya, lahir langsung mati. Pasti nggak pernah patah hati, nggak pernah kecewa, mati yo. Betul?
Kalau Anda melewati hidup, Yesus itu bukan hanya penyelamat, bukan hanya penolong. Dia adalah guru kehidupan. Dia membawa kita untuk melewati apa itu melewati kehidupan. Bukan sekedar hidup, bukan hanya menjadi kaya. Tidak sampai di situ. Anda menemukan makna hidup. Oh, Anda mulai tertarik. Anda menjadi manusia, Anda menjadi spiritual man. He is the greatest master. Saya baru banyak bersekutu dengan mantan pelatih karate. Dulu saya pelatih karate. Saya bilang ini, saya sekarang ikut guru. Guruku satu ini gak iso mati. Saya bilang gitu. Guru-guru kita ini mati semua. Nangkep saudara. Dia top, Marco top. Saya bilang gitu. Namanya Yesus. Kita harus lihat berita Injil itu tidak berhenti sekedar diampuni. Dan saya dapatkan dari prinsip bela diri. Coba orang bela diri itu mau apa yang lihat? Kalau datang bukan nonton. Banyak orang datang ke gereja itu nonton. Saya kalau masuk dojo, pakai sabuk, pakai pakaian, bergerak sampai keringetan, betul ya? Berlatih. Itu dunia rohani, itu dunia seperti olahraga. Anda harus tidak diamati toh. Terus bayar toh. Sudah bayar, gak dipijeti, dikepui, ya toh? Kenapa dia mau? Saya latihan 10 tahun loh. 12 tahun. Kenapa? Karena dia kepingin jadi seperti gurunya. Halo? Dia kepingin jadi seperti gurunya. To be like him. Jesus. Jadi seperti dia itu apa? Bukan jadi orang baik. Jadi ilahi. Startnya dari mana? Anda ketemu jubah. Anda bisa connect. Anda masuk. Lihat. 2 perumpamaan. Anak yang hilang. Ya. Gembel gombal diterima. Tapi Yesus yang sama bikin Matius 22. Raja ngadakan pesta. Yang tidak pakai pakaian pesta, gak bisa masuk. Perjamuan berarti apa di situ? Makan. Isunya makan semua. Anda harus bisa makan Yesus. Kalau orang tidak ngerti mencela-menceli, ini diterima apa adanya, tapi dikasih jubah. Dia tidak membiarkan tetap apa. Yang di sini requirement, qualification. Yang tidak pakai pakaian pesta, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, tidak bisa makan. Kenapa anak yang hilang dikasih jubah? Karena supaya bisa masuk ke rumah Bapak. Kenapa Pak? Itu kembali ke tradisi Yahudi. Karena dia sudah murtad. Dia harus diperbarui perjanjiannya. Kalau enggak dia tidak bisa masuk. Dia lempari batu. Anda harus menemukan cara makan. Di situ Anda harus menemukan jubah itu. Berikan jubah itu Bapak kepadaku. Ada 3 hal yang saya dapatkan dari Bill Johnson. Apa yang membuat kita? 1, kekecewaan. Disakiti. Tidak memenuhi harapan. Seorang ayah bisa sakit sama anak. Anak bisa sakit sama bapak. Karena gagal paham. Atau memang tersakiti. Saya tahu seorang ayah yang begitu mencintai anaknya. Anak lakinya 2, 1 perempuan. Yang 1 ini sulung, dia bangga sekali, dia pinter. Yang tengah-tengah ini sekolahnya rodok biasa-biasa. Di sekolah ITB, disekolahkan ke Belanda. Lulus teknik khusus school tahun 650 berapa sekian 4. Dia bukan kaya-kaya amat, disekolahkan. Tuh. Dan saya lihat bapak ini tiap tahun ke luar negeri. Nikah, dari situ Belanda pindah Jerman. Tapi anak ini gak pernah ke Indonesia. Sampai dia tua, anak itu juga gak pernah. Dia kena kanker, sampai parah. Anak mantunya tanya, Pak, ini papa sudah parah. Anakmu, saya kasih tahu ya. Bapak itu ngomong gini, jangan sebut nama itu. Aku gak mau dengar lagi. Saya itu dengar itu, saya nangis. Hati saya.
Dan sampai bapak ini meninggal, anak itu gak pernah pulang ke Indonesia. Setelah meninggal dikubur, di kremasi selesai, berapa waktu dia pulang ke Indonesia. Kok iso yo? That's life. Kekecewaan. Yang kedua apa? Kehilangan. Yang ini rasanya pahit, yang ini rasanya hal yang indah tapi hilang. Siapa itu? Yakub. Nangisi anaknya 15 tahun. Anda harus menutup pintu yang di belakang. Amin. Yang ketiga, kehampaan. Yang pertama, salah makan. Yang kedua, kehilangan makanan enak. Yang ketiga, kehampaan, tidak bisa makan. Hampa. No love. Mungkin tidak ada persoalan, tapi no love. Tidak ada cinta. Yesus tidak datang hanya mengampuni. Yesus datang mengganti jubah yang kotor, jubah yang robek. Bapak pernah kepahitan? Pernah. Kita ini manusia. Bapak pernah rasanya? Pernah. Bahkan saya berkata, aku ini pernah cuklek. Dan di situ Yesus datang. Dia tidak menawarkan pengampunan. Oh, memang saya persoalannya bukan berbuat dosa. Cuklek. Tahu cuklek ya? Patah. Anak yang hilang dipeluk. Berarti diampuni enggak? Tapi enggak berhenti di situ. Setelah itu diganti jubahnya. Tanpa jubah Anda enggak bisa berjalan bersama Yesus. Kitab Kejadian itu salah makan. Untuk sembuh, dia harus menemukan makan yang bawa kehidupan. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Coba baca. Dia akan berhak atas pohon kehidupan. Dia bisa makan. Jadi ujung sampai ujung, isunya apa? Makan. Anda harus tahu, Tuhan itu Tuhan yang suka ngajak makan. Ayo, lihat deh. Di Pantai Tasik, di Galilea, waktu dia kasih great command perintah aku, dia apakan dulu? Anak-anak sarapan, ya dibakarkan ikan tuh, dijak makan. Wahyu 3:20, aku mengetuk pintu, aku masuk, lalu ajak makan. Persoalan manusia, dia kehilangan akses untuk makan. Makan buah kehidupan. Akulah roti yang hidup. Bukan konsep Yesus. Di mana wujud Yesus? In the Holy Spirit. Kalau tidak ada, Anda akan ketemu agama Kristen. Anda ketemu tulisan air. Bukan tulisan itu nggak penting. Anda masuk rumah makan, tulis es jeruk, kasihkan. Dari es jeruk itu datang tulisan es jeruk, datang es jeruknya. Ini connect medianya. Anda baca Alkitab, tapi Anda nggak selamat karena Alkitab. Betul? Anda selamat karena wujud firman. Wujud kebenaran adalah Kristus. Amin. Di mana dia sudah naik ke surga? In the Holy Spirit. You can taste it. Engkau bisa mengecap. Engkau bisa menikmati. Engkau bisa melihat kusta kita dibuang, disembuhkan.